Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Barirondo sebagai perwakilan dari kelompok 10. Adapun anggota yang lain yaitu Anissa Dina Lutfia, Dianti Adha, Putri Apri Junalda, dan Putri Ayu Setiani Mustikasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Yang pertama itu ada karakteristik masyarakat Kabupaten Banyuasin. Ke-1 ada kondisi geografis. Jadi Kabupaten Banyuasin ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 11.832,99 km persegi dan terbagi menjadi 21 kecamatan. Yang kedua ada kondisi demografi. Jadi jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 itu ada sebanyak 811,84 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,79. Artinya, secara rata-rata terdapat 105 hingga 106 penduduk laki-laki dari 200 penduduk. Selain itu, ada juga kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuasin sekitar 68,61 jiwa per kilometer persegi. Yang ketiga ada kondisi sosial dan ekonomi. Adapun aspeknya yaitu yang pertama aspek pendidikan. Nah, pada aspek pendidikan ini terdapat angka partisipasi murni atau APM di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 itu sebesar 99,12 untuk jenjang sekolah dasar, 77,65 untuk sekolah menengah pertama, dan 55,66 untuk jenjang sekolah menengah atas. Yang kedua ada perekonomian. Nah, pada Kabupaten Banyuasin ini di tahun 2020 itu tumbuh sebesar 0,13% dengan lapangan usahanya yaitu informasi dan komunikasi, pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta jasa pendidikan. Selanjutnya yaitu permasalahan dan akar permasalahan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Banyuasin. Yang pertama, kejadian penyakit tertinggi. Terbagi menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pada penyakit menular, berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Banyuasin 2018, penyakit menular tertinggi di Kabupaten Banyuasin ada 4, yaitu malaria, TB paru, HIV/AIDS, dan ISPA atau pneumonia pada balita. Pada malaria ini merupakan kasus dengan gejala malaria klinis seperti demam, menggigil, dan berkeringat, serta juga dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Kemudian, adapun prevalensi malaria yang digunakan untuk memonitor daerah yang mengalami endemi tinggi yang disinyalir meningkat pada 2 dekade terakhir. Hal itu disebabkan oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, kemudian perubahan iklim, gaya hidup, migrasi, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya pada TB paru ini merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya itu juga menjadi komitmen global dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, TB paru ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar melalui droplet atau percikan ludah dari orang yang telah terinfeksi basil TB. Selanjutnya ada HIV/AIDS yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada Kabupaten Banyuasin sendiri, di tahun 2014 itu ditemukan 4 penderita positif HIV. Sementara pada tahun 2015 ditemukan lagi 3 orang penderita HIV. Kemudian pada tahun 2016 ditemukan 4 penderita HIV dan 2 penderita AIDS. Lalu pada tahun 2017 ditemukan 11 penderita HIV dan penderita AIDS. Pada tahun 2018 ditemukan sekitar 11 penderita HIV. Yang terakhir ada ISPA atau pneumonia pada balita. Pneumonia ini merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru atau alveoli, yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur, dan juga bisa terjadi akibat kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Yang menjadi fokus perhatian utama dari program penanggulangan ISPA ini adalah penanggulangan pneumonia pada balita, karena pneumonia ini masih menjadi penyakit utama yang menyebabkan kematian bayi dan balita di Indonesia. Adapun cakupan penemuan kasus pneumonia balita di Kabupaten Banyuasin ini sekitar 1.475 kasus pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 itu ditemukan sebanyak 1.510 kasus pneumonia balita. Yang kedua ada penyakit tidak menular.
Nah, berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Banyuasin 2018, penyakit tidak menular tertinggi di Kabupaten Banyuasin adalah yang pertama gastritis, hipertensi, dan diabetes mellitus. Nah, gastritis ini merupakan penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin yang hingga tahun 2018 itu sudah tercatat sebanyak 50.145 kasus penyakit gastritis. Yang kedua ada hipertensi. Ini juga merupakan penyakit kedua terbanyak setelah gastritis yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin, yaitu hingga tahun 2018 sudah tercatat sebanyak 45.871 kasus penyakit hipertensi. Kemudian yang ketiga ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini juga menjadi salah satu penyakit tidak menular yang banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin, yaitu pada tahun 2018 sudah tercatat sebanyak 7.363 kasus penyakit diabetes. Selanjutnya, yang kedua adalah masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pelayanan antenatal. Nah, pelayanan antenatal ini merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional seperti dokter spesialis kandungan, kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat kepada ibu hamil selama masa kehamilannya. Nah, hasil pelayanan antenatal ini dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4. Nah, cakupan pelayanan K1 atau kunjungan pertama ibu hamil di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 itu sebesar 17,749 atau sekitar 96,8%, sedangkan cakupan K4-nya atau kunjungan keempat ibu hamil itu sebesar 17,543 atau sekitar 95,7%. Nah, akar permasalahan dari pelayanan antenatal ini adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian yang kedua ada ibu bersalin atau nifas. Angka permasalahannya adalah komplikasi dan kematian ibu materna dan bayi baru lahir. Nah, pada tahun 2018 tercatat ada sekitar 17.499 ibu bersalin atau nifas dari total ibu hamil yaitu 18.333. Adapun komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir itu sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan yang disebabkan oleh pertolongan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan atau profesional. Kemudian yang ketiga ada kunjungan neonatus atau KN. Bayi hingga usia kurang dari 1 bulan atau 0 hingga 28 hari ini merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Secara keseluruhan, cakupan KNI di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 adalah 15.307 jiwa atau sekitar 94,06% dari seluruh kelahiran 16.274 jiwa. Sedangkan KN3 atau KN lengkapnya itu berjumlah sekitar 15.108 jiwa atau sekitar 92,84%. Lalu yang keempat ada ASI eksklusif. Akar permasalahannya yaitu adalah rendahnya cakupan ASI eksklusif karena belum adanya peraturan perundangan tentang pemberian ASI, belum maksimalnya sosialisasi dan kampanye pemberian ASI dan MPASI, serta belum optimalnya pembinaan kelompok pendukung ASI dan MPASI. Kemudian yang kelima ada kunjungan bayi. Nah, akar permasalahannya yaitu faktor yang mempengaruhi seperti sikap, perilaku, peran kadar posyandu, partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan atau kerjasama dari partisipasi dari sektor lain. Yang ketiga ada masalah lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin ada 10, yaitu yang pertama pencemaran air limbah industri, air limbah pemukiman dan air limbah rumah sakit, kemudian pencemaran udara, sumber tidak bergerak, dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang kedua ada permasalahan limbah padat atau sampah. Yang ketiga, belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan rumah tangga. Keempat, peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat dan daerah, serta kurangnya koordinasi antara sektor. Yang keenam, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang ketujuh, adanya keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup, sehingga ini menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang kedelapan, ada belum memadainya tenaga profesional di bidang lingkungan hidup. Yang kesembilan, persepsi tentang paradigma lingkungan hidup yang sehat dan pembangunan berwawasan lingkungan oleh sektor lain itu masih belum optimal.
Lalu yang terakhir yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang semakin pesat yang mendorong percepatan perubahan sosial dan ekonomi. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu rencana program pemberdayaan masyarakat pada daerah yang kami pilih. Program pertama yaitu ada program Siram KIA atau inovasi terbaru dari program KIA atau pemberantasan dan pencegahan kematian ibu dan anak. Nah, program ini bertujuan untuk melakukan upaya penurunan kasus kematian ibu dan anak di Banyuasin. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya remaja perempuan, ibu hamil, ibu prahamil, dan menjaga kesehatannya agar terhindar dari masalah kematian ibu dan anak. Nah, selanjutnya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selanjutnya menekankan derajat kesehatan masyarakat di Banyuasin, meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya. Nah, sasaran pada program ini yaitu remaja perempuan, anak prasekolah, ibu hamil, ibu menyusui, perempuan prahamil, ibu yang sudah melahirkan, pasangan suami istri, dan bayi neonatus. Nah, metode kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Siram KIA ini dilakukan 4-5 kali pertemuan dengan metode kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, mengadakan pertemuan baik tenaga kesehatan terlatih maupun perwakilan anggota keluarga di beberapa wilayah kerja Puskesmas Banyuasin dan melakukan kegiatan Siram KIA untuk melakukan pengamatan lingkungan dan aktivitas sehari-hari dalam masyarakat. Nah, yang kedua, melakukan wawancara kepada ibu hamil, pasangan usia subur, ibu sedang menyusui, ibu yang sudah melahirkan, dan remaja perempuan. Selanjutnya, menyelenggarakan penyuluhan yang dilakukan di beberapa wilayah kerja Puskesmas Banyuasin guna mengedukasi masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak dan upaya pencegahan terjadinya angka kematian ibu dan angka kematian bayi sehingga kasus tidak terus menaik dan nantinya diharapkan adanya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang selanjutnya, menerapkan program PHBS dan PUGS agar masyarakat dapat terhindar dari penyebab angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta dapat memperkuat sistem imun. Nah, alokasi dana yaitu dilakukan dengan menggunakan operasional APBD daerah. Sedangkan alokasi sumber daya masyarakat yang berperan dalam mensukseskan kegiatan tersebut yaitu yang pertama mahasiswa, pemegang program KIA di Dinas Kesehatan Banyuasin, Kepala Puskesmas Banyuasin, pemegang program KIA di Puskesmas, perangkat desa seperti RT, RW, Kepala Desa, Kadar Kesehatan di Banyuasin. Nah, program selanjutnya ada Germas Hasri atau Gerakan Masyarakat Hidup Aman Sehat, Rapi, dan Indah. Nah, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu melakukan upaya dalam melindungi lingkungan dan menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kesehatan lingkungan, menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari penyakit diare, kulit, dan penyakit lainnya, menurunkan angka kesakitan akibat pengaruh lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Selanjutnya, mengedukasi masyarakat agar dapat mengetahui cara pola hidup bersih dan sehat dan bagaimana cara memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, serta menjaga lingkungan wilayah rawa di Banyuasin agar terhindar dari pencemaran. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada program ini. Nah, sasaran program ini yaitu anggota keluarga, masyarakat, kader pada daerah tersebut, dan ketua RT, RW, dan kepala desa. Kegiatan ini memiliki metode yaitu dilakukan 2-3 kali pertemuan dengan metode kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, mengadakan pertemuan baik tenaga kesehatan terlatih maupun perwakilan anggota keluarga di beberapa wilayah kerja Puskesmas Banyuasin dalam melakukan kegiatan Germas Hasri dalam melakukan pengamatan lingkungan dan aktivitas sehari masyarakat. Selanjutnya, melakukan gotong royong dengan masyarakat Banyuasin dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan rapi. Nah, yang terakhir, menerapkan program PHBS dan PUGS
agar masyarakat dapat terhindar dari penyebab masalah kesehatan serta dapat memperkuat sistem imun. Alokasi dana yang dipakai menggunakan operasional APBD dan iuran dari masyarakat. Nah, selanjutnya alokasi sumber daya manusia yang berperan dalam mensukseskan kegiatan tersebut, yaitu ada mahasiswa, ada pemegang program Germas Hasri di Dinas Kesehatan Banyuasin, Kepala Puskesmas Banyuasin, dan selanjutnya pemegang program Germas Hasri di Puskesmas, perangkat desa seperti RW, RT, dan Kepala Desa, dan yang terakhir kader kesehatan di Kabupaten Banyuasin. Nah, program yang terakhir ada Rasan Petilar Pelar atau program pemberantasan pencegahan penyakit tidak menular dan penyakit menular. Nah, program ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu melakukan upaya penurunan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular di Banyuasin, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menjaga kesehatannya dan agar terhindar dari masalah penyakit menular dan tidak menular. Selanjutnya, menurunkan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, meningkatkan upaya pembinaan kesehatan masyarakat di Banyuasin, meningkatkan kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuasin, mengedukasi masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam memahami penyebab dan mengatasi penyakit tidak menular dan penyakit menular, dan yang terakhir menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga pola umum gizi seimbang. Nah, sasaran pada kegiatan ini yaitu ada anggota keluarga, masyarakat, kader, ketua RW, RT, dan kepala desa. Masyarakat yang ada memiliki riwayat penyakit menular bahkan tidak menular. Selanjutnya, metode kegiatan ini yaitu dilaksanakan selama 4 hingga 5 kali pertemuan dengan metode kegiatan yaitu mengadakan pertemuan baik tenaga kesehatan terlatih maupun perwakilan anggota keluarga di beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Banyuasin dan melakukan kegiatan saran petilar pelar dalam melakukan pengamatan lingkungan dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Nah, selanjutnya melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada memiliki riwayat penyakit menular dan tidak menular, menyelenggarakan penyuluhan yang dilakukan di beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Banyuasin guna mengedukasi masyarakat tentang pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular sehingga kasus dari penyakit ini tidak terus meningkat. Nah, yang terakhir, penerapan program PHBS dan PUGS agar masyarakat dapat terhindar dari penyebab penyakit menular dan penyakit tidak menular agar dapat memperkuat sistem imun. Nah, alokasi dana yang digunakan yaitu melalui operasional APBD dan alokasi sumber daya manusia yang berperan dalam mensukseskan kegiatan tersebut ada mahasiswa, pemegang program Rasan Petilar Pelar di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Kepala Puskesmas di Kabupaten Banyuasin, pemegang program Rasan Petilar Pelar di Puskesmas, dan selanjutnya perangkat desa seperti RT, RW, dan Kepala Desa, dan yang terakhir kader kesehatan di Kabupaten Banyuasin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.